Saudara Fayez, dalam ayat 14 dan 15, salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah lalu diumumkan kepada segala bangsa supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Dan kemudian dia menentukan suatu hari Ya. untuk menghancurkan orang-orang. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas sisa raja dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum. Seolah tidak terjadi apa-apa atau ada orang yang akan dibunuh. Tetapi kota Susan kemudian menjadi gempar. Haman dan Raja Ahasuerus sedang mabuk dan kota menjadi bingung. Dua reaksi yang berbeda terhadap dekret ini. Mohon jelaskan pada kami tentang hal Menarik ini. perhatian saya bahwa dalam ayat 7 di pasal ini, Haman mencoba untuk menjangkau banyak. Artinya dia berkonsultasi dengan para penyihir dan ahli sihir untuk menentukan waktu yang tepat untuk menghancurkan orang-orang ini. Dia terus berusaha menasihati para penyihir dan ahli sihir dan melemparkan undian sampai hari ke-12. Dari bulan ke-12 yaitu bulan Adar. Dan nasihat para penyihir kepadanya adalah bahwa hari terbaik untuk menghancurkan orang-orang ini adalah hari ke-13 di bulan ke-12, yaitu bulan Adar. Jadi kita menyadari bahwa setelah 1 tahun, dia berkonsultasi dengan mereka pada hari ke-12 di bulan ke-12. Dan mereka katakan kepadanya bahwa hari terbaik adalah hari ke-13 tahun depan. Ini setelah 1 tahun dan 1 hari. Ini masa tunggu yang Setahun. lama, tetapi menurutnya ini sangat cocok. Memiliki cukup waktu untuk menandatangani surat-surat itu dan keputusan terjemahkan sehingga kurir akan pergi untuk mendistribusikannya. Ini sangat cocok. Tapi sebenarnya Tuhan di surga sedang tertawa. Tuhan mencemoohkan mereka. Karena dia yang mengatur segalanya, Tuhan buat para penyihir yang dia konsultasikan memilih hari ini. Mengapa? Untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk memenuhi rencana Tuhan dan bukan rencana Haman. Tuhan memiliki rencananya sendiri. Apa rencananya? Rencananya bahwa akan disiapkan sebatang pohon untuk menyalibkan Mordekai di atasnya. Tapi rencana Tuhan adalah untuk menghormati Mordekai dan biarkan Haman menuntunnya di atas punggung kuda. Dan memberitakan di hadapannya. Dan agar Haman disalibkan di atas kayu yang disiapkan untuk Mordekai dan bahwa keputusan baru akan dikeluarkan. Jelas tidak ada yang tersisa. Kedaulatan Tuhanlah yang mengatur peristiwa. Hal-hal tidak dibiarkan terjadi kebetulan atau serampangan. Raja dan Haman untuk minum dan kota itu bingung. Tapi saya tidak peduli dengan mereka yang duduk untuk minum atau kota yang bingung. Bahkan saya memuja dia yang duduk di surga yang tertawa yang mengatur segalanya. Yang berkuasa dan memegang kendali dan yang tangannya memegang segala sesuatu yang setiap kali kita renungkan dalam otoritasnya kita merasa yakin akan segala Sungguh sesuatu. aneh bahwa seseorang yang bertanggung jawab yang adalah raja sedang duduk minum sementara ada dekret untuk menghancurkan suatu bangsa. Terkadang saya terkejut melihat orang Kristen dibunuh di beberapa tempat atau gereja diledakkan dengan orang-orang yang ada di dalamnya sementara para pejabat sibuk melakukan hal-hal yang lain seperti membuka sekolah ataupun pabrik atau menghadiri pesta di hotel seolah tidak terjadi apa-apa atau orang-orang akan dihancurkan. Orang-orang dibunuh, gereja diledakkan dan dibakar, dan diabaikan. Sejauh ini orang beriman tidak memiliki nilai dalam penilaian manusia. Mohon jelaskan soal itu, Dr. Fayez. Jika Tuhan Yesus Kristus dibenci dan ditolak oleh manusia, sungguh tidak diharapkan pengikut Tuhan Yesus Kristus akan diperlakukan dengan cara yang lebih baik daripada Tuhan Yesus Kristus diperlakukan. Tuhan berkata demikian, dia berkata jika mereka telah melakukan aku seperti ini, menurut Anda bagaimana mereka akan melakukan Anda? Tuhan sebelum dia meninggalkan bumi tidak menipu kita dan mengatakan bahwa dunia kita akan menemukan kenyamanan. Dia tidak mengatakan yang dia berkata dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dia berkata mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Oleh karena itu diharapkan dan sebaliknya tidak diharapkan bahwa orang percaya akan dihormati di dunia ini adalah hal yang tidak terduga. Segala orang yang hendak hidup beribadat pada Allah di dalam Kristus Yesus akan terkena dan ini aniaya. bersifat sementara. Saya ingin mengatakan Silakan. sesuatu untuk meyakinkan dan menyemangati semua penonton. Kalau engkau melihat dalam satu daerah, orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu. Karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Lebih tinggi dari Ahasuerus? Lebih tinggi dari Ahasuerus? Dan lebih tinggi mereka dari yang mendukung Ahasuerus. Ada yang bekerja untuk kebaikan kita. Benar. Jadi kita harus tenang sepenuhnya dan jangan takut. Karena pengelolaan hidup kita bukan dari Ahasuerus atau yang lebih tinggi dari dia. Juga tidak dengan dunia atau manusia. Tapi dengan Allah yang menyediakan.